Selamat petang, Saudara. Kompas News Balikpapan kembali hadir di hadapan Anda. Sejumlah sorotan telah kami persiapkan untuk mengisi ruang informasi Anda. Di antaranya, 6 jiwa dievakuasi akibat musibah longsor. Ratusan off-roader bersaing di Indonesia Challenge 2016. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Balikpapan selama 30 menit ke depan. Kita jelang berita pertama bersama saya, Paulina Jaru. Inilah Kompas News Balikpapan selengkapnya. 6 jiwa harus dievakuasi akibat musibah longsor yang terjadi di RT 6 Kelurahan Telaga Sari, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat siang. Musibah ini terjadi setelah hujan deras yang terjadi di Balikpapan dalam beberapa hari terakhir. Musibah tanah longsor menimpa sebuah rumah di kawasan RT 6 Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kalimantan Timur pada Jumat dini hari. Peristiwa ini membuat warga yang bermukim di kawasan perbukitan padat penduduk terkejut dan panik. Kejadian bermula ketika hujan deras yang mengguyur Balikpapan sejak malam hingga dini hari. Tiba-tiba teras rumah milik seorang warga longsor dan menimpa rumah di bawahnya. Seorang warga, Eni Supriyanti, mengaku dirinya beserta suami terkejut mendengar suara gemuruh di dekat rumahnya. Setelah diperiksa, ternyata sebagian teras rumahnya hilang karena musibah longsor. Akibat kejadian ini, Eni beserta suami dan 4 anaknya segera mengungsi ke rumah orang tuanya yang letaknya hanya berjarak 3 meter. Upaya ini dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa akibat musibah tanah longsor. Ya, karena hujan itu, Mas. Terus Hujannya kan deres kan, jadi ininya longsor. Ada tanda-tanda nggak sebelum ini? Nggak ada sih. Sudah ada sih dari pemerintah, ada dari tadi ada Basarnas juga ke sini. Saat ini petugas penanganan bencana di Kota Balikpapan telah melakukan tahap penanganan awal dengan menutup lokasi longsor menggunakan terpal. Namun warga sekitar meminta pemerintah daerah segera melakukan penanganan intensif terhadap musibah ini agar tidak meluas dan berdampak lebih besar. Pasalnya kawasan ini termasuk salah satu pemukiman padat penduduk yang letaknya berada di kawasan perbukitan. Yanuar Iswandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Seorang remaja di Balikpapan, Kalimantan Timur nekat mencuri sepeda motor hanya berbekal gunting kuku. Aksi nekat ini dilakukan karena keinginannya memiliki sepeda motor belum mendapat restu dari orang tua. Taharudin, remaja berusia 18 tahun, nekat mencuri sepeda motor di kawasan Kecamatan Balikpapan Selatan lantaran keinginannya untuk memiliki sepeda motor belum mendapat restu dari orang tuanya. Hanya berbekal gunting kuku, remaja yang bekerja serabutan sebagai pelayan di warung kopi di kawasan Balikpapan Permai 2 kali sukses mencuri sepeda motor korbannya. Gunting kuku yang dibawa disambungkan dengan kabel kontak sepeda motor. Hanya butuh waktu 5 menit untuk menyalakan mesin. Pria yang pernah bekerja di bengkel sepeda motor ini mengaku pengalamannya selama menggeluti dunia mekanik menjadi dasar dirinya menemukan cara untuk mencuri sepeda motor di kawasan Kelurahan Damai. Kapan? Kapan? Pulang kerja. Kapan itu? Sabtu? Minggu? Saya enggak tahu hari. Sebelum puasa. Sebelum puasa sudah kamu ambil. Sebelum puasa. Nah, terus berapa lama motor sama kamu? Dari sebelum puasa itu. Dari sebelum puasa sampai ditangkap kemarin. Iya, Pak. Selama kamu pegang motornya kamu bawa kemana aja? Bawa jalan-jalan aja, Pak. Bawa jalan-jalan. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Taharudin karena diyakini ada pelaku lain yang menjadi rekannya ketika melakukan aksi pencurian. Taharudin juga diketahui pemain lama kasus pencurian sepeda motor dan pernah tertangkap oleh polisi. Namun lantaran masih di bawah umur, maka polisi membebaskan remaja tersebut dengan syarat tidak mengulangi perbuatannya. Yanuar Iswandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. 2 pengedar narkoba jenis sabu-sabu diringkus jajaran Satuan Narkoba Kepolisian Resor Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin malam. Kedua tersangka diketahui menjual sabu-sabu di kawasan lokalisasi Manggarsari. 2 pengedar narkoba, Udin Darwis 36 tahun dan Ares Sandi 30 tahun, dibekuk jajaran Satuan Narkoba Kepolisian Resor Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin malam. Keduanya dibekuk di kawasan lokalisasi Manggarsari, Kecamatan Balikpapan Timur. Dari tangan kedua tersangka, petugas mengamankan 29,8 gram narkoba jenis sabu-sabu, sebuah timbangan khusus sabu-sabu, sebuah telepon seluler, serta uang tunai senilai Rp435.000.
Barang haram ini dibeli Udin Darwis dari rekannya di Samarinda seharga 50 juta rupiah untuk 40 gram sabu-sabu. Uang keuntungan dari hasil penjualan narkoba dipertaruhkan untuk judi sabung ayam. Jadi satu balnya 40. Kamu ambil 40 aja aku dikasih. iya, kamu ambil 40 ini harga berapa? Harga dikasih 13. 13 juta. 1.300.000 harga per G-nya. Per G-nya 1.300.000. Terus uangnya sudah kamu setor. Cuma modal kepercayaan atau gimana? Uangnya dibagi saung ayam. Enggak. Yang uang ini yang kamu ini langsung cash kamu bayar. Iya. Berapa juta pada saat itu? 50 saya kasih uang. 50 kamu kasih uang. 50 juta. 50 juta untuk 40 gram itu. Sisanya ini ya. Sementara Arya Sandi mengaku dirinya membeli sabu-sabu dari Udin. Selanjutnya narkoba yang dibeli sebagian digunakan sendiri dan sebagian lainnya dijual kepada rekan-rekannya. Baru keluar. Kemarin kamu di tahanan kena berapa lama? 4 tahun 3 bulan. 4 tahun 3 bulan dengan kasus yang sama ya? Iya, Pak. Ya, tahun berapa waktu itu? 2011, Pak. 2011. Enggak. Enggak ada jerat-jeratnya kamu? Jero, Pak. Hah? Iya, Pak. Kedua tersangka yang diamankan ini diyakini terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di kota Balikpapan. Namun petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih dalam untuk mendapatkan keterangan dari tersangka. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dikenai pasal 132 ayat 1, Junto 114 ayat 2, dan Junto 112 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Yanuaris Wandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Petugas Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Balikpapan memastikan kedua tersangka pengedar narkoba yang berhasil diringkus spesialis pemasok sabu di kawasan lokalisasi Manggarsari. Pengedar ini diyakini memiliki jaringan luas untuk menjual barang haram. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, kedua tersangka pengedar narkoba yang diringkus, Udin Darwis dan Arya Sandi, merupakan spesialis atau penjual narkoba jenis sabu-sabu di kawasan lokalisasi Manggarsari. Kedua pelaku ini diyakini telah lama melakukan aksi peredaran narkotika, baik pada penghuni, pengunjung, maupun pada warga di sekitar lokalisasi. Bahkan keduanya telah lama diincar dan menjadi sasaran kepolisian karena banyaknya masyarakat yang mengeluhkan peredaran narkoba di lingkungan mereka. Namun tersangka kerap kali berhasil mengelabui petugas sebelum akhirnya berhasil ditangkap di tempat terpisah. Kabid Ops Satuan Narkoba Polres Balikpapan Ibda Romi mengaku perbuatan dilakukan kedua tersangka meresahkan masyarakat di sekitar lokalisasi Manggarsari. Selain menjual sabu-sabu, para tersangka ini juga dikenal suka bermain judi ayam. Dari pengembangan saat intel ini, pada saat ditangkap di lokalisasi Manggarsari ya, kamu di Manggarsari. Dari sinilah terkuak bahwa barang tersebut yang dia ambil ini didapat dari saudara Udin Darwis ya. Udin Darwis. Udah berapa kali masuk di sini Pak Udin? Belum pernah. Nah, ini orangnya termasuk besar juga kamu ya? Tidak. Hah? Enggak. Ini buktinya 29 baru aja. Hingga kini kepolisian masih melakukan pemeriksaan mendalam pada kedua tersangka untuk mengetahui pengedar sabu lainnya yang masuk dalam jaringan mereka. Kepolisian Resor Kota Balikpapan juga mengajak warga agar berpartisipatif dengan melaporkan ke petugas kepolisian jika mengetahui ada warga yang menjadi pengguna, kurir, maupun pengedar narkoba. Upaya tersebut dinilai lebih efektif membantu menekan peredaran narkotika di Kota Balikpapan. Yanuaris Wandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Pembalap kendaraan 4x4 asal Kalimantan Timur menargetkan bisa bertengger di posisi 5 besar pada Indonesia Challenge 2016 Indonesia Off-Road Federation. Nantikan informasinya dalam Kompas News Balikpapan selengkapnya usai jeda berikut ini.